أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي فضل بني آدم بالعلم والعمل على جميع العالم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد العرب والعجم وعلى آله وصحبه ينابع العلوم والحكم. فقال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولله عزة ولرسوله وللمؤمنين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: المؤمن الخير خيرا من المؤمن الضعيف، وفي كل خير أحرفه على ما ينفعك واستعينوا بالله تعجل. لا إيمان لمن لا إيمانة له، ولا دين لمن لا خلا له. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. الحمد لله رب العالمين. Doa restu kepada tabi'in, baik ulama mutakhaddimin maupun ulama mutaakhirin yang tabar keduanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kata-kata keta'ziman wal ikraman kami kepada almarhum Abu Umi yang ada di Kubah, hanya doa yang dapat kami sampaikan. Allahumma ghafir lahuma warhamhuma wa'afihima wa'fu anhuma. Dan kata-kata keta'ziman wal ikraman kami kepada pucuk pimpinan dayah Istiqamatuddin Darul Mu'arrif ma'a Mu'arrifah beserta keluarga, dan kepada dewan-dewan guru yang masih bernaung di bawah dayah Panji Istiqamatuddin Darul Mu'arrif, wabil khusus kepada sidang tolabah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Melihat kondisi umat Islam pada masa sekarang ini sangatlah turun drastis dan kritis, baik dari segi keimanan maupun dari segi semangat berjuang. Maka daripada itu semua, tergugahlah hati Allah dari lubuk hati yang paling dalam untuk mencurahkan pidato singkat yang telah kami paparkan dengan topik pembahasan pejuang yang sejati. Kaum muslimin wa jumhuratul mu'minin yang insya Allah dirindukan oleh baginda Rasulullah, membicarakan tentang perjuangan Islam yang hakiki, tentu kita bisa merasakan kepahitan dan kesakitan sesuai dengan perjuangan itu sendiri. Akan tetapi hadapilah dengan sekuat tenaga dan kesungguhan iman. Banyak orang yang ingin berjuang tapi takut dengan namanya kepahitan. Kenapa dan mengapa? Itu disebabkan keimanan yang belum mendarah daging dalam diri mereka. Akan tetapi
hal yang sepele. Karena perjuangan itu harus dilandasi dengan keimanan yang kokoh, serta perlu disertai dengan doa. Karena tanpa doa tidak terwujud maksud dan tujuannya seseorang. Sebagaimana pepatah mengatakan, berusaha tanpa doa itu sombong, perjuangan tanpa pengorbanan itu bohong. Kaum muslimin wa jumratul mu'minin yang insya Allah dirindukan oleh baginda Rasulullah, kebanyakan manusia sekarang tergolong lemah dan tak bersemangat, baik dari segi keimanan maupun dari segi semangat berjuang. Itu disebabkan keimanan yang belum mendarah daging dalam diri mereka, bukan pada seperti para patroli-patroli Islam, dan imannya orang-orang mukmin yang berani mengatakan, ini dadaku, mana dadamu, budi dan marahmu. Kita selaku umat Islam wajib memperjuangkan agama Islam ini sebagaimana layaknya perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para alim-alim ulama yang memperjuangkan agama Islam ini dengan keteguhan iman yang setangguh batu karang yang ada di dasar lautan, yang tak pernah goyah bila ombak datang menghantam. Sesuai dengan firman Allah dalam surah Al-Munafiqun ayat 8, walillahi izzatu walirrasulihi walilmu'minina. Padahal kekuatan itu hanyalah bagi Allah dan bagi Rasulnya Allah dan bagi orang-orang mukmin. Dari ayat di atas jelas bahwasanya kekuatan itu ada pada diri kita, saudara-saudaraku, yang telah dianugerahkan oleh Allah kepada kita masing-masing. Oleh karena itu, kenapa kita mesti bingung? Kenapa kita harus takut? Namun kebanyakan keberanian kita tidak pernah terlahir dari hati, melainkan hanya rayuan di bibir yang manis saja. Coba kita lihat di zaman globalisasi sekarang, banyak orang membicarakan tentang menegakkan syariat agama. Namun apa arti kata ada udang di balik batu, lisan saja yang manis, tapi di dalam hati bagaikan juga. Dia hanya mengharapkan pangkat dan jabatannya saja. Kaum muslimin wa jumratul mu'minin yang insya Allah dirindukan oleh baginda Rasulullah, tegaknya syariat Islam pada masa sekarang ini bukanlah syariat Islam yang sebenarnya. Kalau syariat Islam yang sebenarnya sesuai dengan hukum Al-Quran dan hadis, kini hari berganti hari semakin kita berbohong. Hukum syariat agama pun akan terinjak-injak. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minul khayrun khayran minal mu'minal dha'ifi wa fi kulli khayran ahrufin ala ma yanfa'uka wasta'inu billahi ta'ajib. Seseorang mukmin yang kuat itu lebih baik daripada orang mukmin yang lemah, dan pada tiap-tiapnya itu ada kebaikan. Berusahalah kamu untuk mendapatkan apa-apa yang beri manfaat kepadamu, dan mohonlah bantuan
kepada Allah, jangan bersikap lemah. Dari uraian di atas dapatlah kita ambil beberapa kesimpulan. Kesimpulan yang pertama, jangan takut menegakkan kebenaran. Sebagaimana pepatah mengatakan, di tangan kanan keris berapi, di tangan kiri ku genggam pedang. Demi agama takkan ku lari, rela ku mati di ujung pedang. Yang kedua, tegakkan syariat Islam pada masa sekarang ini selagi hayat masih dikandung badan. Tak gentar walaupun nyawa harus melayang. Yang ketiga, jangan sampai kita tergoda oleh hawa nafsu tersebut, karena itu hanyalah rayuan-rayuan syaitan yang terkutuk. Yang keempat, jadikanlah perjuangan kita bagaikan perjuangan di masa Rasulullah. Jangan takut menegakkan kebenaran. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Akhiri kalam. Assalamualaikum